Indonesia, tapi juga dari berbagai negara nih ya. Boleh ya, sebelum kita mulai mungkin saling menyapa dulu nih, apa kabar semuanya? Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Karena saat ini kita live stream ya, live stream, dan ini bisa didengar dari berbagai negara di seluruh dunia gitu ya. Jadi bisa selamat pagi, selamat siang, selamat malam ya. Saya bingung jadi pokoknya saya di sini, saya Eka dari Bogor yang akan memandu acara pada malam hari ini. Wow, ini saya lihat ada Jakarta ya, ada Jakarta, ada Kambodia, wah luar biasa ya teman-teman ya. Nah, saya sendiri ini dari Indonesia dan posisinya saat ini di Bogor. Saya kira ini Bogor, ada teman saya juga nih dari Bogor, ada dari Kambodia. Wah, banyak sekali ya, luar biasa. Saya yakin Bapak Ibu, brother and sister semuanya yang berkumpul pada malam hari ini itu mendapatkan panggilan ya, akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa ini. Pada malam hari ini kita akan bahas mengenai the 21st century business opportunity. Jadi kesempatan bisnis di abad 21. Nah, sebelum kita mulai, saya minta Bapak Ibu semuanya untuk fokus ya, dan juga bisa mungkin videonya di on ya, supaya kita bisa lihat nih semua wajah-wajah ganteng dan cantik dari berbagai negara ya, berbagai kota di Indonesia maupun di mancanegara. Oke, ya silakan buka kameranya tapi di mute, dan Bapak Ibu semuanya bisa fokus ya, karena nanti kalau ada pertanyaan Bapak Ibu semuanya bisa disimpan dulu, karena nanti kita ada sesi untuk tanya jawab. Jadi silahkan ikuti acaranya dengan hati terbuka ya, pikiran terbuka ya, karena saya yakin bisa jadi apa yang Bapak Ibu dapatkan pada malam hari ini itu akan sangat bermanfaat buat Bapak Ibu semuanya ya, baik untuk sekarang maupun yang masa depan Bapak Ibu semuanya. Oke, sebelum saya mulai, untuk para partisipan dari overseas ya, ini akan dibawakan dalam bahasa Indonesia. Jadi untuk so this presentation will be conducted in Indonesia, in bahasa Indonesia. Jadi please untuk bisa select translation ya, di bawah. Di bawah itu ada interpretation ya, silahkan dipilih, ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris, ada bahasa Khmer ya. Jadi saya harap semuanya bisa mengikuti acara ini dengan baik. Oke, kita mulai. Untuk 21st century business opportunity ini apa sih sebenarnya? Jadi sebagaimana Bapak Ibu tahu ya, saat ini kita menghadapi era yang jauh sangat pesat ya kemajuannya. Terlebih lagi kita sudah melewati pandemi dan sekarang ekonomi sudah menggeliat. Banyak orang yang terbuka pikirannya ya. Kira-kira mau ngapain nih? Kemarin pandemi gue sempat terancam nih hidupnya nih ya. Penghasilan berhenti, pekerjaan juga mungkin berhenti gitu ya, bisnis mandek gitu. Nah, saya nggak pengen kayak gitu lagi. Nah, pasca pandemi ini harus ngapain? Nah, malam hari ini kita akan bahas karena ada kesempatan bagus di mana kita bisa bisa survive ke depannya gitu. Kalau ada pandemi lagi kita jadi lebih siap, kita jadi lebih sigap gitu ya. Saya akan mengundang seseorang yang luar biasa nih pada malam hari ini sebagai narasumber kita. Beliau adalah seorang womanpreneur, womanpreneur yang luar biasa, seorang leader, seorang business owner ya, seorang yang sangat luar biasa, sangat humble, wawasannya sangat luas, dan beliau ini sangat komunikatif sekali ya, dan sangat ceria. Saya akan mengundang teman saya, leader saya yang luar biasa ya, kawan baik saya, sahabat baik saya, Ibu Laniwi. Halo, selamat. Halo, Ibu Lani, apa kabar? Selamat malam, Bro Eka. Selamat malam semuanya, Bro Ensis. Kasih tepuk tangan dulu dong untuk brother saya ya, Bro Eka yang luar biasa yang membuka ya hari ini. Luar biasa ya, secara energinya bagus banget ya. Oke, Bro Ensis, selamat pagi, selamat siang. Nggak ada ya selamat pagi, selamat siang ya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam buat Bro Ensis dimanapun Bro Ensis berada ya. Jadi perkenalkan sekali lagi, nama saya Lani.
Saya dari Indonesia, ya tepatnya dari Tangerang ya. Jadi siapa yang belum pernah ke Tangerang, kapan-kapan main ke Tangerang ya. Welcome ya. Oke, Bro Ensis, kali ini ambil posisi duduk yang nyaman, serius, tapi tidak tegang ya, santai saja ya. Tapi benar-benar kita benar-benar serius ya, karena informasi ini yang saya juga pernah sama posisinya seperti Bro Ensis, dan ini benar-benar informasi yang sangat berharga, nggak lama ya, tapi benar-benar penting banget ya. Nah, kedua yang coba yang layarnya belum di-on-kan ya, supaya sama-sama Bro Ensis bisa melihat saya dan saya pun bisa melihat Bro Ensis ya. Jadi siapa tahu nanti ketemu ya di mall atau di mana, bisa kenal nih, kayaknya udah pernah nih ikut Zoom nih bersama saya gitu ya. Oke, kasih senyum yang terbaik dulu dong untuk saya supaya jangan tegang ya. Karena semua mata melihat ke saya dan saya melihat ke laptop. Ya, oke ya. Itu ada Kambodia ya. Kali ini saya berbicara dengan bahasa Indonesia ya, tidak dengan bahasa Khmer. Nanti ya kalau saya udah belajar dulu ya. Tapi Bro Ensis hari ini luar biasa banget. Jadi bukan hanya Indonesia, tapi dari berbagai negara hadir di sini ya. Oke, sekarang saya tidak akan berpanjang lebar lagi. Saya akan mulai ya. Jadi benar-benar di sini saya sifatnya sharing ya, bukan mengajar. Welcome to be show ya buat Bro Ensis ya. Nah, Bro Ensis, kalau misalnya Bro Ensis mau ngajak ada temennya nih, kayaknya nih luar biasa juga nih, boleh juga ya, masih bisa nih kesempatan untuk ajak ya. Lihat Zoom-nya ya, kasih linknya kepada teman-temannya ya. Oke, saya akan mulai satu pertanyaan dulu nih buat Bro Ensis ya. Tenang, saya nggak akan nanya umur, saya tidak akan nanya alamat Bro Ensis ya, tapi ini benar-benar satu pertanyaan ini good banget ya. Kita simak satu pertanyaannya ya. Jadi gini, apakah Bro Ensis terbuka nih ya, jika ada program yang bisa menghasilkan ya 1.500 US dollar ya sampai dengan 1 juta US dollar ya. Nah, ini luar biasa ya, 1 juta US dollar dalam waktu 2 sampai 5 tahun ke depan, bertahap ya. Nah, oke banget nggak? Oke banget. Kalau misalnya bulan depan tahu-tahu Bro Ensis menghasilkan 1.500 US dollar nih. Kita bertahap ya. Nah, ini possible nggak? Sangat possible banget ya. Jadi yang penting adalah Bro Ensis terbuka dulu nih dengan pertanyaan-pertanyaan ini ya. Nah, yang kedua ya, simak juga pertanyaannya ya. Jadi kasih saya dulu nih waktu untuk menjelaskan ya, 10 menit. Oke ya. Yang ketiga, kalau ada pertanyaan gimana nih? Misalnya contoh di tengah jalan tuh ada pertanyaan. Ting kayak gitu ya. Nah, tahan dulu ya. Nanti Bro Ensis bisa chat ya ke admin ya, atau misalnya nanti di endingnya ada sesi tanya jawab, dan yang menjawab ini pun orang-orang yang luar biasa ya. Nah, tadi kan ada tuh 1 juta dollar, dan orang-orang yang menjawab ini adalah orang-orang yang sudah mendapatkan income 1 juta US dollar ya. Nah, yang keempat, saya mau tanya lagi nih kepada Bro Ensis ya. Jadi Bro Ensis punya nggak nih 5 orang teman yang tertarik dengan program ini nih? 5 aja nih. Wah, kayaknya ada nih, si Ali, si Budi, si Charlie, si Dedi, si Eva nih. Nah, oke, skip namanya nih, 5 ya, oke ya. Nah, pertanyaan yang kelima adalah, nanti 5 teman dari Bro Ensis tadi ya, si Ali, si Budi, si Charlie, si Dedi, dan si Eva ini dibagi menjadi 2 grup ya. Nah, yang keenam, apa sih nih? Yuk kita mulai ya, langsung ya slide berikutnya. Nah, potensi yang akan ditawarkan di dalam 10 menit ini adalah passive income ya. PI itu adalah passive income ya, bukan pondok indah ya, passive income antara 1.500 US dollar sampai dengan 200.000 US dollar ya, atau menuju M2B dan unlimited. M2B itu apa? Ya, nah, millionaire to billionaire ya. Jadi benar-benar simak slide demi slide. Bro Ensis jangan berkedip ya, ini karena potensi ini luar biasa ya. Kita lihat lagi slide berikutnya ya. Nah, ini good banget. Di sini ada satu buku karangan Robert Kiyosaki, judulnya adalah Cash Flow Quadrant. Saya tidak akan jual, tapi saya akan sharing ini karena prinsip dari Robert Kiyosaki ini yang benar-benar merubah mindset saya untuk berpikir. Jadi Robert Kiyosaki membagi semua pendapatan di dunia dibedakan menjadi 4. Ya, apakah yang 4 ini ada yang jelek? Enggak, semuanya baik karena menghasilkan uang. Nah, tapi Bro Ensis bisa melihat ya, kita bisa sama-sama belajar
potensi yang bisa membuat saya lebih aman gimana nih mempunyai passive income ke depannya gitu ya. Oke. Yang pertama adalah Robert Kiyosaki membagi menjadi 4 ya tadi ya. Yang pertama adalah employee atau karyawan adalah seseorang yang menjual waktunya secara retail ya kepada satu organisasi baik swasta maupun pemerintah. Ya, biasanya ada jam kerjanya teratur ya dari jam 8 sampai dengan jam 5 misalnya kayak gitu ya. Nah, terus kedua, pembayaran upahnya atau gajinya dibayar per minggu atau per bulan. Ya. Nah, yang kedua adalah self employee. Saya adalah sistemnya. Jadi saya yang employee tadi adalah saya bekerja pada suatu sistem, baik swasta maupun pemerintah. Nah, kalau self employee adalah saya sistemnya, ya, saya yang rancang nih. Mungkin kalau udah self employee, wah jam tidurnya juga berantakan, ya jam kerjanya juga luar biasa, ya semakin mau income-nya tinggi, semakin jam kerjanya udah pasti luar biasa banget. Jadi saya bekerja satu sistem. Nah, contohnya apa nih? Contohnya adalah Bro Ensis kuliah jadi dokter, nah buka praktek sendiri atau klinik misalnya kayak gitu ya. Kedua adalah misalnya notaris, kantor hukum misalnya gitu ya. Atau misalnya saya buka toko nih, ya yang buka toko kan biasanya banyak ya, dari mulai sembako maupun yang besar kayak gitu ya. Nah, atau apalagi nih, artis juga ada di sini, atlet juga ada di sini. Bahkan kalau Bro Ensis melihat pengamen pun ada di sini, karena dia sistemnya ya. Nah, employee dan employee ini bagus ya, tapi berakhir dengan active income, bekerja dapat uang, tidak bekerja tidak dapat uang. Semakin income besarnya, semakin income-nya besar, semakin jam kerjanya juga luar biasa. Ya, kayak gitu. Lalu Bro Ensis bilang nih gini, kalau saya employee kan juga menghasilkan uang, iya, tapi ada batasan usianya ya, di mana usia tertentu kita harus berhenti ya, income-nya nol lagi ya. Atau misalnya sayanya sehat, company-nya tidak sehat juga sama, income-nya nol lagi. Kalau sayanya sehat, company-nya sehat tapi usianya sudah mentok juga, saya nol lagi. Dan saya merintis karir dari nol sampai dengan posisi tertinggi, saya tidak bisa mewariskan ke anak saya ya. Nah, kalau self employed itu adalah saya sistemnya saya yang paling jago sendiri nih kayak gitu ya. Biasanya kayak gitu dikejar-kejar, bisa dikejar target lah, target pribadi gitu. Nah, kedua, kalau kita mau aman, kita mau pindah nih ke kuadran B dan I, business owner. Bedanya apa dengan self employee? Kalau business owner biasanya sudah ada orang dan sistem yang bekerja untuk kita ya. Nah, contohnya di sini adalah konvensional bisnis. Kalau kita melihat konvensional bisnis adalah karyawan di atas 500 orang ya. Contohnya apa? Coca-Cola yang sudah kita kenal banyak ya, Coca-Cola, Astra ya, atau misalnya perusahaan-perusahaan yang bank-bank besar itu secara orang dan sistem sudah berjalan ya, ownernya tidak terlibat lagi secara langsung ya. Nah, kalau di self employee ownernya memang terlibat secara langsung kayak gitu. Nah, kedua adalah franchise seperti McDonald, Kentucky, Starbucks ya. Nah, yang ketiga adalah network marketing ya, ini luar biasa banget ya. Jadi banyak orang menganggap wah ternyata network marketing di business owner, iya kalau orang dan sistem kata kuncinya. Nah, yang terakhir adalah investor. Investor ini luar biasa banget, uang bekerja untuk kita ya. Jadi kalau Bro Ensis beli sebidang tanah dijadikan kos-kosan misalnya ya, atau bikin lagu dijadikan royalti ya, bikin buku jadikan royalti ya, kayak gitu. Nah, ini atau misalnya saham tapi itu jangka panjang ya, bukan yang hari ini beli besok jual, hari ini beli bukan jual, bukan itu ya, kayak gitu. Nah, hari ini kita sama-sama sharing tentang passive income ya. Oke, kita lihat slide berikutnya. Marketing plan, show me the money-nya ya. Oke. Di sini ada 9 bonus yang ditawarkan. Yang pertama adalah retail profit ya. Samalah seperti saya beli baju misalnya seharga 50.000. Saya jualnya misalnya 75.000 kayak gitu ya. Jadi ada selisih harga antara beli dan jual. Nah, di sini ada 9 bonus ya, dari drive bonus, ya group bonus sampai dengan vacation club rewards ya. Nah, kita lihat lagi slide berikutnya. Banyak ya bonusnya ya. Bisa nggak saya mencapai semua? Bisa. Nah, di sini ada drive bonus ya. Itu adalah bonus sponsor atau bonus mengenalkan ya, atau kita lihat ya di sini dapat 20% kali BV. BV itu apa sih? Business volume itu adalah nanti setiap produk itu ada diwakili oleh BV ya. Nah, contoh misalnya ya, Bro Ensis tadi mengenalkan ke Ali dan ke Budi ya. Nah, pada saat Ali mengambil ya, atau dia memutuskan saya mau ambil level diamond misalnya kayak gitu ya, Budi mau ngambil level diamond ya, maka setiap produk 900 BV diamond dan 900 BV diamond itu diwakili oleh BV ya. Jadi Bro Ensis akan dapat
bonusnya adalah 20% kali 900 BV ya kali 2 ya, maka masing-masing dari Ali dan Budi ya itu dapat 180 total 360 US dollar. Ya, jadi BV begitu dibonuskan itu ekuivalen dengan 1 BV 1 US dollar ya. Nah, kita lihat lagi slide berikutnya. Grup bonus ya. Nah, yang tadi ya Bro Ensis punya 5 teman dibagi menjadi 2 ya, 2 bagian. Oke, kita lihat A dan B ya. Nah, di sini ada entry level nih yang menentukan kita ambil posisi yang terbaiknya gimana nih di awalnya ya. Kalau silver nanti Bro Ensis cuma dapat 10% sampai dengan platinum ya. Nah, kalau diamond dapat 12%. Lalu kita lihat nih tadi A dan B tadi terbagi dengan 2 grup, maka otomatis secara sistem ini grup bonusnya ada ya. Jadi grup bonus itu dibayar kalau minimal kita punya 2 grup. Ya, dikali 12% asumsi Bro Ensis di potensi di diamond ya. Oke, jadi grup bonusnya adalah 108 ditambah tadi 360 ya. Oke, kita lihat slide berikutnya. Lalu maksimumnya berapa sih nih Lan? Kalau saya mau serius, tadi kan baru A dan B doang ya. Nah, ini adalah potensi maksimalnya yang tadi saya bilang ya. Kita bukan A dan B doang, tapi kita grup tim ya. Jadi grup ya, grupnya A dan grupnya B. Oke, saya nih Lan, kayaknya saya punya temen deh di negara, misalnya contoh satu Filipina, satu lagi misalnya Vietnam, boleh nggak? Boleh banget. Satu kota Jakarta, misalnya satu Surabaya, boleh nggak? Boleh banget ya. Oke, kita lihat ya, kalau penjualannya maksimal mencapai 250 BV, Ocean Diamond ya disebutnya. Nah, di sini keunggulannya, kalau Bro Ensis ngambil level Diamond, maka bukan hanya dapat 12%, tapi kalau sudah mencapai 250 penjualan di A dan di B grupnya ya, maka company kasih apresiasi lebih, dikasih 20%, maka maksimum income-nya adalah 50.000 US dollar per grupnya. Nah, di sini dikali 4 minggu ya, karena kan 1 bulan ada 4 minggu ya, kalau di Indonesia ya, di mana-mana kayak 4 minggu ya kurang lebih ya. Maka maksimum income-nya Bro Ensis akan mendapat 200.000 US dollar per bulannya. Gede banget ya, gede banget ya. Nah, kita lihat slide berikutnya. Nah, ini tadi keseluruhannya ya. Oke, tadi active income dan passive income ya. Oke, kita lihat di sini Bro Ensis sebagai ada yang mensponsori ya. Jadi Bro Ensis masuk ke bisnis ini pasti ada yang mensponsori juga ya. Seperti tadi Bro Ensis mengajak si A dan si B. Nah, yang mensponsori Bro Ensis itu mengenalkan kedua organisasi raksasa ya. Yang pertama adalah FFG-nya dan kedua adalah Biswatnya ya. Nah, ini apa nih gitu kan ya. Nah, kalau FFG-nya ini adalah satu support sistemnya dan Biswatnya adalah company yang mensuplai produk ya, membayar komisi yang tadi 9. Nah, terus ONC juga dibantu untuk distribusi produk. Jadi kita nggak usah pusing. Nah, ini luar biasa banget ya. Jadi benar-benar kita dimudahkan ya. Nah, kita lihat ya. Produknya apa sih Lan? Tadi secara marketing plan-nya oke banget ya, secara bonusnya oke banget. Nah, kita mempunyai produk-produk yang terbaik ya. Yang pertama adalah ISO ya. Ini Alpha Meta ya, ISO lagi Alpha Meta ya. Nah, Alpha Meta ini apa sih gitu kan? Nah, ini adalah ekstrak dari Alpha PSP ya. Jadi organic brown rice, kualitas beras terbaik di dunia ya, dan ini good banget karena ini adalah makanan sel. Nah, setiap dari kita ya terdiri dari miliaran sel ya. Nah, ini adalah makanan selnya. Jadi kalau selnya sehat, otomatis tubuh kita udah pasti sehat. Kalau Bro Ensis mau awet muda, anti agingnya bagus, minum ini ya. Nah, ini bagus banget salah satu untuk mencegah Alzheimer, kerusakan otak ya. Nah, ditambah juga ini banyak banget, pokoknya semua selnya diperbaikin. Ya, oke, kita lihat lagi produk berikutnya. Nah, ini Alpaspin, nah itu potensi yang luar biasa. Setiap orang harus punya ini. Ya, di mana kenapa kita harus punya ini? Ya, di mana lagi? Kenapa kita harus punya ini? Karena setiap dari kita pasti punya gadget ya yang mengeluarkan radiasi, atau di rumah nih. Bro Ensis punya keluarga yang istilahnya ada di rumah dan pakai WiFi 24 jam, dan ini adalah mengharmonikan gelombang IMF ya. Jadi gelombang IMF itu semakin pendek gelombangnya semakin berbahaya. Ditambah juga kita ada straw-nya, ada sedotannya, jadi Bro Ensis bisa minum di mana-mana pakai straw-nya kita. Alpaspin dan straw ini mengubah air jadi heksagonal dan oksigennya juga lebih banyak. Good nggak? Good. Karena kenapa? 70 sampai dengan 80% tubuh kita dari cairan, dan rata-rata ya, rata-rata orang itu darahnya mengental ya. Nah, jika Bro Ensis menggunakan ini, selain memprotek tubuh kita dari IMF, juga benar-benar kasih oksigen ke dalam tubuh kita. Ya, dan ini partikelnya juga heksagonal dan kecil. Jadi setiap sel tubuh itu tidak akan kehausan. Oke ya, kita lanjut ya.
pembalut wanita. Dan ini ada 3 tipe, ada yang panty liner, ada yang buat siang, dan ada yang buat malam. Ini bisnis terbaik adalah pembalut salah satunya. Kenapa? Karena wanita tidak perlu dimotivasi, ya dia akan pakai buang pembalut. Ya, dan kebutuhan pembalut itu luar biasa dari usia 10 tahun sampai dengan mereka menopause. Ya, luar biasa ya. Dan wanita bukan butuh pembalut, tidak butuh pembalut yang tidak baik. Mereka butuh pembalut yang baik dan berkualitas. Karena masa depan keluarga ada di sana salah satunya. Ya, kita lihat lagi slide berikutnya. Nah, ini ya, katanya sepertiga hidup kita dihabiskan pada saat kita tidur. Nah, ProEnsis ini good banget ya, kita punya kasur terbaik untuk menjaga salah satu tulang belakang untuk tetap sehat. Ya, di mana-mana semakin kita berusia, pasti kita semakin membungkuk, dan ini benar-benar akan menjaga. Kalau tulang saya sekarang sehat, gimana? Nggak apa-apa, tetap sehat sampai dengan ProEnsis nanti menua, kayak gitu ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini Alphamex ya. Ini belum masuk Indonesia ya, tapi ini salah satu produk terbaik juga ya. Oke, kita lihat lagi slide berikutnya. Ini ISO. Pasti kita mau tubuh kita langsing. Langsing aja nggak cukup, yang penting adalah sehat, benar ya. Nah, ISO ini membantu ProEnsis untuk proses detox dan proses pembentukan otot, ya. Jadi kalau ototnya kuat, sudah pasti tulangnya juga kuat, dan ini good banget, dan ini anti-agingnya juga luar biasa. Ya, oke, kita lihat berikutnya, ya. Nah, itu produk-produknya nih. Sekarang company profile-nya. Lan, tolong dong tunjukin company profile-nya seperti apa sih? Oke, nggak usah khawatir, kita mulai ya. Jadi ProEnsis lihat company profile-nya kita ya. In an ever-changing world, we are continuously driven to create fun and exuberant company culture in order to achieve everyone's goals. We firmly believe that everyone can be better. And this is where our story begins. A story of innovation, of dreaming beyond the ordinary, of empowering the common man, and eventually creating a business empire that not only dares to dream, but make those dreams come alive. Our story is driven by leaders who care deeply about establishing the 3H platform that could give the freedom of choice and the biggest dream of all, live in freedom. This is our company, BizWorld. The journey of BizWorld began in 2014. It has since gained a strong recognition in the region as a leading conglomerate in a diverse range of businesses including networking, today, BizWorld is a renowned name with global operations in more than 30 countries across 5 continents. At BizWorld, our core strength lies in creating and sharing the ideals of healthy, happy, and harmony. We call it the 3H lifestyle. Live in freedom. We are committed to create infinite and exciting opportunities that will enrich the lives of our community, bring the best out of everyone. We take pride in our range of innovative products, which are developed and manufactured according to advanced standards and international accreditations. Having a strong brand presence across the globe and packed by smart lab professionals and industry experts as well as high-tech system support, we aspire to amp up to the next level. The dream has grown bigger. We believe we can be even better, pushing the limits with our new products and services. Solid platforms and a renewed impetus, coupled with one of the most rewarding marketing plans in the industry. The result? A cutting-edge unified global platform that combines the strength of our members, the power of technology, and future consumer needs. In today's borderless digital business world, millions of people worldwide are helping to write our story, and we welcome you. Seize the opportunity for a life turnover. BizWorld, your all-in-one solution to live in freedom. We create, we share. Together we can make a difference. We are one. Luar biasa ya.
healthy, happy, dan harmoni ya. Jadi Proensis nggak usah khawatir, produknya bagus banget. Company profile-nya juga Proensis sudah lihat ya. Lan, saya kan nggak punya pengalaman nih Lan di MLM atau di bisnis atau gimana ya, saya kayaknya belum bisa nih. Nah, tenang nih ya. Jadi di sini Proensis akan ya dibimbing sama dengan saya juga ya, kita punya sekolahnya ya. Nah, jadi ini ya, ini kalimatnya bagus banget. Kenapa McDonald ya? Ini kenapa McDonald menjadi franchise terbesar di dunia? Karena dia punya support system gitu ya. Nah, kalau kita mau punya passive income di network marketing, kita butuh support system ya untuk menduplikasi cara kerja yang sama ya, kayak gitu ya. Nah, makanya di sini Bro and Sis ya, nggak usah khawatir, ada FFG untuk Bro and Sis dan saya gitu loh ya. Ada sekolah bisnisnya di sini ya. Nah, jadi apapun latar belakang Bro and Sis, berapapun usianya, mau belasan kek, mau puluhan kek, nggak usah khawatir. Di sini kita ada sekolah bisnisnya ya. Oke, kita lihat slide berikutnya ya. Lihat ya, benar-benar saksikan ya. Freedom FaithNet Global, FFG, was established in 2003 in Jakarta. We humbly started from one country and growing to various countries and now has spread over 5 continents. Having the same ultimate life goals, such as achieving financial freedom, time freedom, personal growth and many other positive aspects in life, then become an agent of change. Our founder, Ongki Hianara. Our vision, from Asia to humanity. Our mission, to raise up people and live to the fullest. Our programs. Our events. Our achievements. Oke, Bro and Sis ya, benar-benar luar biasa ya, kita kerjasama dengan 2 company yang luar biasa ya. Nah, Bro and Sis ya, tadi yang saya sudah bilang di awal ya, bahwa Bro and Sis dan saya akan punya komunitas ya, kita punya mentor-mentor pembimbing, kita punya komunitas, kita punya sekolahannya, kita punya company-nya yang luar biasa visual ya, jadi lengkap banget. Nah, ini adalah foto-fotonya ya, ini adalah fotonya adalah orang-orang yang cantik dan ganteng ya, yang tentunya sudah mencapai income minimal 1 juta US dollar. Nah, kalau kita ekivalen dengan rate 15.000 artinya 15 miliar minimal ya. Nah, beliau-beliau ini, orang-orang yang luar biasa ini adalah dari background yang berbeda-beda, dari negara yang berbeda-beda, artinya support sistemnya benar-benar berjalan dengan sangat bagus ya. Kalau support system itu berjalan dengan sangat bagus, artinya bisa diduplikasi di banyak negara dengan latar belakang kebudayaan berbeda ya. Oke, ada Ibu Filan sampai dengan Pak Ocimeng ya. Dari Indonesia ada dari Singapura, ada yang dari Afrika ya. Nah, yang tengah-tengah ini adalah founder FRG, seseorang yang luar biasa, putra Indonesia yang kontribusinya bukannya sudah di Indonesia tapi di 5 benua. Ya, luar biasa ya. Jadi benar-benar tinggal duplikasikan cara kerja standar yang sama ya. Oke, kita lihat slide berikutnya. Nah, ini video dari M2B, kita sama-sama saksikan ya. Karena siapa yang mau jadi M2B, langsung chat saya mau. Nah, sama-sama Millionaire to billionaire, M2B. We are a global team consisting of 14 people. More to come in the future, from all walks of life. We are from different countries and continents around the world. All of us started our business from scratch. With dedication and hard work, we finally achieved a prestigious income of more than $1 million United States dollars. During our journey, we all applied the same program and system, FFGM2B.
It is a simple yet proven system that works regardless of your background, profession, or location. This system is applicable anywhere. Our main goal is to duplicate more FFGM2B members around the world. Together we can contribute to our societies, inspire people, and change the lives of many. You are welcome to join our beautiful journey. M2B. 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 FFG M2B team. M2B team. Being a part of FFG M2B team, wow! Bro and sis, ya tadi kan video-video luar biasa ya, dan foto-fotonya itu real, nyata, ada orangnya ya. Kalau dicubit bisa membalas mencubit ya. Nah, Bro and sis tadi kalau saya tampilin lagi boleh nggak, Bu Ingrid, foto-fotonya? Ya, saya akan mengenalkan ke Bro and sis ya 4 mentor saya yang luar biasa ya. Yang hari ini akan, saya nggak tahu ya, akan mungkin menjawab pertanyaan dari Bro and sis, tapi ini adalah orang yang luar biasa ya. Jadi foto-fotonya ya, ada Ibu Filan, ya, ada Ibu Yuliani, ya, ada Ibu Floren, ada Bapak Matias, ya. Nah, itu adalah mentor-mentor kami, ya, yang secara jaringannya luar biasa, sudah di 5 benua, ya, kapasitasnya di bisnis ini tidak bisa diragukan lagi. Jadi, Bro and sis hari ini sangat beruntung karena beliau-beliau ini ada di sini, ya. Nah, oke, cukup sekian presentasi dari saya, ya. Jika ada kata yang tidak berkenan mohon dimaafkan, dan thank you semuanya. Thank you. Wow, big applause ya buat Ibu presenter, Ibu Laniwi. Wah, keren banget. Jadi saya rasa bro and sister, semua Bapak Ibu ya bisa melihat opportunity apa sih yang ada di hadapan Bapak Ibu yang telah disampaikan oleh Ibu Lani barusan gitu ya. Nah, saya yakin ketika mendapatkan penjelasan dari Ibu Lani, Bapak Ibu itu sudah ada pertanyaan gitu ya. Ada, aduh kepengen banget ya, aduh gimana sih caranya? Nah, nggak apa-apa, disimpan dulu, dan nanti atau misalnya Bapak Ibu kebelet banget nih pengen ngasih pertanyaan, silahkan diketik di chat, ditujukan langsung direct ke admin. Ya, di situ ada admin, silakan pertanyaan Bapak Ibu nanti akan dikumpulkan sama admin. Nanti akan ada sesi tanya jawab yang akan menjawab rasa penasaran dari Bapak Ibu brother and sister sekalian. Setelah ini, sebelum ini belum selesai nih ya, belum selesai, kita masih ada lagi. Jadi saya akan mengundang beberapa kawan-kawan saya ya, Bapak Ibu semua yang telah merasakan, yang telah mengalami, telah menjalani apa yang tadi disampaikan oleh Ibu Laniwi gitu ya. Benar nggak sih yang disampaikan Ibu Lani itu? Nah, berikut ini saya akan mengundang orang-orang yang sudah mengalaminya dan saya minta untuk bersharing ke Bapak Ibu semuanya pada malam hari ini. Oke, yang pertama saya akan undang Ibu Vivim Kusnari Absyah dari Semarang. Ibu Vivim, apakah sudah ada di sini? Ya. Ya, silakan Bu Vivim disampaikan kesan-kesannya, pengalamannya selama mengikuti komunitas dan bisnis ini. Silakan Bu. Iya, terima kasih waktunya, Bro. Perkenalkan, saya Vivim dari Semarang. Latar belakang saya adalah seorang pegawai. Saya bisnis bersama FFG dan Bizworld ini sangat bersyukur karena saya melihat dan merasakan sendiri bahwa sistemnya ini bisnis jaringan, tapi sistemnya sangat proven, bisa diduplikasikan dan bisa kita lakukan ke berbagai negara. Nah, alasan saya join di sini karena di sini ada mentornya dan juga ada pendidikan untuk self development-nya. Jadi saya sangat bersyukur ada di bisnis ini, stay sampai sekarang karena memang FFG sangat luar biasa. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Vivi. Oke, clear banget ya. Itu tadi dari Semarang, dari Indonesia ya. Kita bisa tahu apa yang telah dialami oleh Ibu Vivi. Berikutnya saya akan mengundang, saya akan impor dari Kamboja ya untuk sharing kepada kita ya. I will invite Mrs.
Kiev Sofat from Cambodia. Yes. Hello, good morning, everyone. My name is Kilpat. I'm from Cambodia, and I would like to share my experience. I have been making money for 30 years as a self-employed and employee, but what I can get only passive income. So the reason why I joined this business, when I joined the presentation like this, I follow my sponsor because I can see that I invest with a small capital and I can do with small short time, but I can get the passive income non-stop, not only my generation, but to the next generation, especially not get only money, but I can have personal development and continue to my generation as a good attitude. Yes, thank you. Thank you, Mrs. Sofat from Cambodia. Oke, Bapak Ibu, brother and sister tadi dari Cambodia ya. Bagaimana beliau juga mendapatkan informasi seperti ini dan menjalankan apa yang sudah disampaikan oleh mentor-mentornya. Jadi bagus banget ya tadi. Nah, berikutnya saya akan undang teman saya ini ya, Ibu Dian Palupi. Ibu Dian Palupi dari Bogor ya, Bogor Indonesia. Please, ya, silakan Ibu Dian. Selamat malam, terima kasih kesempatannya Bu Eka. Perkenalkan, saya Dian dari Bogor, Indonesia. Latar belakang pendidikan saya adalah dokter hewan, tapi saya sudah menjadi karyawan selama 30 tahun, malang melintang di berbagai perusahaan, dan terakhir saya bekerja dengan jabatan sebagai Head of Healthcare Nutrition Development. Nah, alasan saya masuk ke bisnis ini apa? Saya melihat banyak teman-teman saya yang sudah pensiun gitu ya, itu sakit gitu ya, atau banyaklah yang seusia saya itu kesehatannya tidak bagus, dan bahkan di angkatan saya di Fakultas Kedokteran Hewan itu 10%-nya sudah meninggal karena kebanyakan sakit, meninggal karena sakit. Dari situ saya berpikir, saya bekerja di Jakarta pagi sampai malam, ya, dari pagi sampai petang. Kalau ujung-ujungnya sakit, masa tua saya sakit, terus untuk apa waktu saya habiskan segitu banyak gitu ya, sampai saya juga 30 tahun artinya bekerja. Dari situ saya memutuskan saya ingin sehat. Masa tua saya ingin sehat, berapapun Tuhan kasih umur saya ingin sehat. Dan saya beruntung bertemu dengan bisnis ini karena saya dapat sehatnya dan saya bisa belajar bisnisnya walaupun saya tidak punya pengalaman bisnis sama sekali. Itu aja. Terima kasih, Bu Eka. Oke, baik. Terima kasih, Ibu Dian. Sangat luar biasa ya. Pengalaman yang benar-benar benar-benar membuat terenyuh dan mengambil keputusan untuk berubah. Oke, baik. Berikutnya saya akan undang lagi dari Kambodia. Ya, ini spesial Miss Sam Foseng. From Cambodia, please. Oke, Miss Sam. Go ahead. Thank you, MC, for inviting me for sharing. Yes, my name Quy Hiến. I'm from Cambodia, and I live in Phnom Penh. And my background is a nurse, and I used to work in a big hospital in Phnom Penh. And the reason why I joined this business because I want the global business with Miss World, and one more thing that cooperate with support system FFG, because FFG is a school of business and school of life. My life when I joined in FFG and this business, I get more happiness and my heart is more peace than before. Yes, that's all my sharing. Thank you. Thank you, Miss Sam. Ya itu tadi ya, dari Kambodia aja, beliau seorang nurse ya, tapi beliau mengikuti FFG. Nah, FFG luar biasa ya. Jadi tahu gitu akhirnya bagaimana sih untuk mempelajari bisnis ini melalui FFG. Oke, berikutnya saya balik lagi ke Indonesia. Saya akan mengundang seorang ibu yang luar biasa ini.
Saya panggil Ibu Rina Tene. Ibu Rina. Selamat Oke, malam silakan, Bu. semua. Terima kasih Bro Eka untuk kesempatannya. Ya, saya Rina dari Manado, Indonesia. Background saya adalah selain sebagai ibu rumah tangga, juga sebagai mantan karyawan di perusahaan multinasional selama 25 tahun. Saat itu ya saya bukan orang yang suka bisnis, tidak pandai bicara, tidak punya banyak teman ya. Tapi beruntungnya ya bersyukur ya saya pada satu titik disadarkan bahwa kalau hanya mengandalkan pekerjaan kantor saja, suatu saat income akan berhenti. Nah di saat itulah saya dikenalkan pada bisnis ini. Tapi waktu awal itu saya tidak tertarik karena ini bisnis jaringan ya. Hanya akhirnya ada satu hal yang membuat saya penasaran dan akhirnya saya memutuskan untuk bergabung. Itu adalah karena program-program dari FFG sebagai support sistemnya. Saya benar-benar dibimbing dari basic banget, tidak ngerti apa-apa sampai akhirnya bisa mulai menikmati hasilnya dan bahkan traveling ke berbagai negara gratis ya. Di saat masih part-time kerja kantor gitu ya, dan juga mempunyai potensi bisnis yang global, kemudian personal growth yang priceless ya. So hari ini saya bersyukur banget bahwa saya bisa terus bertumbuh dan juga bisa menikmati punya bisnis yang global berkat FFG dan Bizworld. Thank you, itu sharing saya Bro Eka. Oke, keren. Bu Rina, terima kasih sharingnya, sangat menginspirasi ya. Oke, baik Bapak Ibu, berikutnya saya undang lagi. Ini kalau tadi ibu sekarang seorang bapak nih. Saya akan undang seorang bapak, Bapak Edi Susanto. Apakah sudah ada di sini? Silakan, Pak Edi. Oke, Pak Edi, silakan sharingnya, Pak. Terima kasih, Bro Eka. Selamat malam, Bro Ensis. Saya Edi Susanto dari Indonesia di Kota Bandar Lampung. Saya seorang salesman. Sudah 22 tahun bekerja. Saya bergabung di FFG ini karena saya pengen mempersiapkan bisnis setelah nantinya saya akan pensiun di pekerjaan saya. Dan saya melihat bisnis di FFG ini sangat luar biasa karena program-programnya juga dan juga banyak pelajaran-pelajaran bisnis yang juga saya belum mengerti, tapi di sini banyak mentor-mentor yang membimbing, dan juga di sini saya yakin bahwa FFG sangat luar biasa untuk menciptakan para leader-leader yang saat ini saya sudah banyak melihatnya. Itu saja Bro Eka, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Edi, luar biasa. Ya, itu tadi penjelasan dari seorang bapak ya, dari Lampung ya, belajar FFG dan bagaimana bisa menjalankan bisnis ini. Oke, berikutnya saya undang dari seorang kawan dari Kambodia lagi, ya. Ini seorang Nona Miss Mao Licheng. Mrs. Mao. Oke, please share your experience. Yes, thank you, brother. And thank you. Good morning, everyone. Yes, I am Mao Licheng from Cambodia, Phnom Penh. My background, I am a pharmacist. And the reason that I joined in the business with FFG and Bizworld company because I see the opportunity that I can get passive income and it can continue to my next generation. And otherwise, I see that FFG, it is this support system that have the program can make me grow every day and have a great leader that can lead me, and then I can continue to do business not only in Cambodia but all around the world. Yes, this is my sharing. Thank you. Thank you, Miss Mao. Keren ya, dari tadi kita baru sebagian nih, ada dari Kamboja, dari Bogor, dari Tangerang, dari wow luar biasa. Nah, kita belum kehabisan orang yang mau sharing nih. Jadi saya akan mengundang ini juga seseorang yang luar biasa, womanpreneur. Saya undang Ibu Helen Antonius untuk sharing. Halo, selamat malam semua. Saya Helen dari Indonesia. Kenapa aku mau ada di bisnis ini?
apa ya, sulit untuk diomongin karena waktu awal itu aku bener-bener nggak suka dengan bisnis ini, tapi akhirnya setelah tahu lebih banyak lagi dan mengerti lebih banyak, sadar bahwa di bisnis ini itu apa ya, passive income itunya luar biasa. Aku tuh pengen sekali hidup aku tuh jadi lebih bermakna bagi orang lain, dan kalau umpamanya melakukan bisnis yang lain di luar sana yang selama ini memang aku lakukan, aku tuh tidak bisa men-sharingkan mindset seperti seorang entrepreneur kepada karyawan-karyawannya aku. Tapi melalui bisnis ini itu aku bisa. Jadi aku mau hidup aku itu menjadi suatu impact kepada orang lain, yang pertama. Yang kedua, dengan passive income-nya, dengan cara kita membuka network di tempat-tempat lain, itu sama halnya seperti kita membuka franchise aja. Luar biasa banget, salah satu idolanya saya dan idolanya papi aku itu adalah Bapak Joko Susanto, yang adalah di Indonesia beliau adalah yang punya Alfamart, dan ada satu lagi apa ya, Watson atau apa gitu ya, Kak, yang buat makan juga tuh, Lawson. Alfamart tokonya itu udah ada 18.000 di seluruh Indonesia, dan beliau itu mulai dari membuka toko biasa. Nah, tapi kan aku bukan Pak Joko, dan I nggak tahu juga gimana mikirnya seperti dia, tapi melalui bisnis ini, bisnis multi level, dan dengan support system-nya FFG yang saat ini sudah terbukti sekali, aku percaya bahwa aku juga bisa mencapai seperti apa yang beliau capai. Tapi lebih dari itu, karena di sini kita sama-sama mengangkat mindset, mengangkat nilai seseorang gitu ya. Aku baru aja kemarin dulu tuh ngobrol sama suami aku gitu kan, dan dia bilang, kenapa sih kamu tetap ada di FFG gitu kan, secara finansial kan bisa dapat di tempat lain. Dan saya bilang, ya itulah memang, karena di tempat lain aku dapatnya finansial aja, dan di sini aku mendapatkan sebuah kehidupan. So ya kayak gitu ya Kak, thank you. Terima kasih Bu Helen, keren banget ya sharingnya ya. Ya itu kalau pengalaman pribadi itu yang sudah merasakan FFG, bukan hanya finansial tapi banyak hal yang bisa didapatkan di sini. Terima kasih sharingnya Helen. Oke, itu Helen sudah sharing. Nah, berikutnya juga saya akan undang seseorang yang luar biasa juga, tidak kalah luar biasanya. Beliau adalah akan sharing ya, kita sama-sama dengarkan ya. Saya akan undang Ibu Teresia Tristini dari Jakarta. Ibu Tris biasa dipanggil. Ya, silakan Ibu Tris. Terima kasih Eka, dan selamat malam Bro and Sis. Ini kalau cerita ya. Background dulu ya. Saya seorang eksekutif. Saya kenal bisnis ini. Saya ngomong bisnis ini ya. Bisnis ini, industri ini itu adalah dari sini. Sebelumnya saya nggak tahu industri ini, oke? Yang membuat saya memutuskan langsung aja saat itu ya, kayak gini nih, malam-malam ada presentasi, saya dijelasin uangnya gitu ya, produknya saya nggak ngerti, caranya saya nggak ngerti gitu. Tapi ada satu yang waktu saya buat keputusan, saya join karena saya lihat uangnya. Ya, kondisi saya saat itu adalah saya punya utang banyak, oke. Saya perlu tambahan income. Tapi kalau mau bikin bisnis sendiri, saya nggak punya modal, orang utang aja banyak ya kan. Jadi begitu ditawarin ini, saya langsung bilang, iya saya mau. Karena dengan modal yang pas-pasan. Saat itu bahkan saya nggak punya modal untuk join bisnis ini. Saya dipinjemin untuk join bisnis ini. Oke? Jadi saat saya mulai itu, dengan hutang yang banyak, dengan nggak ngerti bangun bisnis, industri bisnis gitu ya, industri ini, dalam hitungan bulan itu bisa utang selesai gitu ya. Dan saya ngerti, saya pikir saya hanya perlu duitnya aja gitu. Tapi ternyata di FFG, brother and sister, kuncinya adalah FFG. Saya ngerti kenapa saya punya utang. Saya ngerti gimana saya harus keluar dari hutang saya. Saya ngerti gimana caranya saya dapat income yang terus-menerus, yang namanya passive income. Ternyata yang harus dibangun tuh sayanya.
knowledge tentang saya loh, tentang mental saya, tentang mindset saya, tentang hati saya, gitu ya, tentang sayanya. Nah, yang bisa kasih ilmu itu ternyata adalah di FFG. Yang saya nggak sadar bahwa saya ikutin semuanya, training FFG, kelas-kelasnya FFG, ternyata itu bukan hanya menyelamatkan saya, keluarga saya, perkawinan saya, tapi juga membantu saya dan keluarga saya mengatasi semua tantangan kehidupan. Dari sebelum eranya pandemi, selama pandemi, sampai setelah pandemi. Itu kan fantastik gitu. Jadi daya tahannya saya loh. Daya tahannya keluarga saya, endurance. Endurance-nya mental, mindset, financial, kesehatan. Wow, itu luar biasa. Thank you, itu aja sharing saya. Oke, keren. Terima kasih Bu Tris. Sangat menginspirasi ya dan menggugah sharingnya. Oke, ini saya akan mengundang satu orang lagi yang sangat luar biasa. Beliau juga adalah seorang ibu, womanpreneur juga nih, ya. Ini dari Malaysia. Saya akan undang Ibu Elsa Atmaja. Ibu Elsa. Selamat malam. Bisa dengar saya ya? Oke. Ya, sebelumnya nama saya Elsa. Saya sebenarnya lahirnya di Jakarta, tapi udah tinggal di Malaysia sekitar 20 tahun. Jadi kalau misalnya bahasanya sedikit upin ipin, tolong dimaafin ya. Oke, latar belakang saya wira swasta, saya punya usaha laundry di Malaysia udah sekitar lebih dari 20 tahun sekarang. Oke, tadi dari semua sharing-sharingnya untuk saya itu saya agree banget ya, dari passive income-nya, dari financial freedom, time freedom, dari global business-nya. Memang bisnis ini tuh amazing banget ya, memang sangat-sangat luar biasa. Nah, yang saya lebih mau sharing dari sayanya sendiri ya, di sini tempat ini bukan cuma ngajarin saya untuk berbisnis aja, tapi di sini untuk saya ini adalah tempat di mana saya merasakan suatu perubahan hidup ya. Gimana caranya hidup saya lebih baik? Apakah hidup saya baik? Saya rasa hidup saya baik, tapi apakah bisa lebih baik? Pasti saya rasa setiap daripada kita bisa mencapai hidup yang lebih baik ya. Nah, itulah di mana dahsyatnya keluarga FFG ini gitu. Nah, mungkin kalau untuk saya bisa mau bilangnya dari di bisnis saya, di konvensional bisnis saya, kalau seandainya ada orang yang datang ke saya nih, bilang tolong dong ajarin saya gimana cara berbisnis, pasti untuk saya, ya kenapa juga gitu ya, hari ini saya ajarin, besok malah jadi kompetitor di sebelah, besok akan jadi saingan saya, iya kan? Nah tapi dahsyatnya di bisnis ini adalah di mana saya itu berasa kalau saya itu bisa berbagi, saya bisa mengajarkan, dan kita tuh di sini tuh ada 14 orang yang sudah jutawan, mau dari miliuner mau ke biliuner, yang bersedia untuk ngajarin kita gimana caranya supaya kita itu juga bisa menghasilkan seperti mereka, seperti jutawan gitu loh. Kalau untuk saya, ada orang mau minta saya ajarin, ya mungkin saya mau ngecas mereka, Kak, atau mungkin saya pun tidak mau mengajarkan mereka kan. Nah, tapi untuk mereka, leader-leader kita di sini itu mereka bisa diteleponin 24 jam, selalu mau kasih kita waktu mereka, tanpa pamrih, tanpa minta kita untuk bayar. Nah, untuk saya tuh amazing banget gitu ya. Nah, apa yang mereka minta daripada kita, mereka cuma minta kita untuk ajarin orang lagi, ajak orang lagi, bawa orang lagi, supaya orang juga bisa ngerasain perubahan hidup, supaya orang juga bisa berhasil di sini, gitu. Untuk saya tuh, itu tuh priceless sekali, ya. Untuk saya tuh hati mereka tuh sangat besar, ya. Saya ingat saya punya leader waktu itu cuma bilang, sukses sendiri, jadi kaya sendiri itu nggak enak. Sukses rame-rame, jadi kaya rame-rame, bareng-bareng mencapai sukses. Nah itu tuh luar biasa sekali. Jadi untuk saya, community ini udah paket komplitnya. Di mana saya itu diajarkan untuk merubah mindset saya dari negatif jadi positif, di mana saya juga bisa menjadi seorang istri yang lebih baik, menjadi ibu yang lebih baik, karena saya itu punya 3 anak yang sudah remaja ya. Jadi untuk saya, pelajaran-pelajaran apa yang saya dapatkan di FFG selama saya berada di FFG lebih dari 10 tahun itu adalah sungguh luar biasa. Pengalamannya, pelajarannya, keluarganya. Nah, di sini itu adalah tempat di mana saya itu merasakan paket komplitnya gitu loh. Apa sih harga suatu perubahan hidup? Apa sih harga suatu keluarga, you know? So for me it is very priceless. Jadi ya, itu sharing daripada saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Elsa, keren ya. Jadi memang banyak hal yang bisa didapatkan di sini, bukan hanya bisnis tadi ya,
tapi juga bagaimana kita bisa bertumbuh jadi lebih baik lagi. Baik Bapak Ibu, masih semangat? Saya lihat masih banyak peserta yang ikut pada malam hari ini. Oke, mungkin karena biar saya tahu masih semangat, chat saya dong, halo masih semangat, dari mana masih semangat gitu ya. Jadi supaya saya tahu bahwa Bapak Ibu semua masih semangat. Wih, masih. Oke, luar biasa. Oke, berikutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Nah, di sesi tanya jawab ini silahkan brother and sister, Bapak Ibu untuk mengirimkan pertanyaan, apapun pertanyaan baik yang terkait sama bisnis ini maupun yang kira-kira Bapak Ibu tahu di luar sana ada seperti ini, gimana ya dibandingkan bisnis ini misalnya. Gitu ya, silahkan pertanyaan ditujukan ke admin, nanti admin akan mengumpulkan dan akan saya bacakan. Nah, nanti saya akan mengundang dari dari para leader ya, di sini ada para M2B yang akan menjawab ya, M2B dan leader-leader di FFG yang akan menjawab. Oke. Saya ini ada pertanyaan bagus banget nih ya. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana sih, apakah bisnis semacam ini itu masih memiliki prospek ke depannya gitu ya. Nah, bisnis yang semacam ini itu bisnis apa dan apakah masih prospek ke depannya. Nah, ini saya akan undang seorang M2B yang luar biasa. Saya akan undang Ibu Floren. Halo Ibu Floren. Oke, Bu, sorry pertanyaannya terganggu. cukup menantang nih Bu. Bisnis semacam ini prospeknya ke depan bagaimana nih Bu? Oke, thank you so much Bro Eka. Dan tadi Sislani ya, presentasi yang luar biasa, singkat, padat, dan sangat memberikan gambaran kepada kita. Nah, pertanyaannya tadi adalah kalau saya dengar dari baik Bro Eka adalah apakah bisnis ini masih memiliki prospek ke depan gitu ya. Nah, justru ke depan itu semakin ada prospek gitu. Semakin ada prospek. Kenapa? Karena kalau kita melihat kembali ke zaman dahulu kala, semua bisnis itu dimulai dengan iklan gitu ya. Iklan misalnya kita tahu tentang Pepsodent, kita tahu tentang Toyota dan sebagainya, itu semuanya tuh ya dari iklan dan dari mainstream gitu ya. Nah, terus dan juga zaman dulu orang sering berbisnis itu ya sendiri. Ya, jadi misalnya saya membangun bisnis ya saya jalankannya sendiri gitu. Nah, tetapi berjalan dengan waktu lalu muncul ada namanya franchise ya, lalu muncul ada franchise kan berarti kerjasama dengan orang, bukan saya yang buka cabang, tetapi partner franchisee-nya yang buka cabang. Nah, itu mempercepat tuh, seperti tadi si Helen mengatakan tentang Alfamart gitu ya, kenapa bisa jadi puluhan ribu franchisee cabang yang ada di Indonesia. Nah, sama halnya dengan brand-brand lain juga sama, kita bisa melihat cepat. Lalu gelombang berikutnya adalah mulai muncul yang namanya network marketing gitu ya, walaupun sudah beberapa puluh tahun, tapi itu adalah gelombang selanjutnya. Kita mulai melihat orang-orang misalnya kalau saya mau mulai satu minimarket misalnya, saya minimal harus punya 1 M, which is sekarang udah tahap banget ya. Nah, tapi kalau misalnya orang awam itu kan biasanya nggak punya tuh, ya kan 1 M. Tapi kalau misalnya 5 juta, 1 juta, atau 10 juta, ya kita masih bisa mengusahakannya. Nah, konsep ini sebenarnya bisa disebut sebagai people franchise, di mana perorangan itu bisa melakukannya, itu membuka satu cabang, ya satu cabang seperti Alfamart-nya gitu ya. Nah, konsep seperti ini memungkinkan semua individu itu bisa menjadi pengusaha, bisa membuka satu franchise-nya dia sendiri gitu ya. Nah,
ke depan akan semakin seperti itu nggak? Ya, karena apa? Karena iklan-iklan di TV dan sebagainya itu semakin tough, makin banyak TV, makin besar ongkos untuk beriklan gitu. Nah, dengan konsep mulut ke mulut dan dengan merebaknya pemahaman tentang kolaborasi, orang justru lebih bisa appreciate konsep network marketing ini. Kalau yang dari generasi lama merasa konsep kolaborasi bukan konsep yang mereka pahami gitu ya, tetapi 10 tahun terakhir ini kita kata kolaborasi itu menjadi sangat umum, terutama yang generation. Yang namanya bisnis itu lakukan sendiri itu kayaknya udah nggak gaya lagi, udah nggak zaman lagi, semuanya tuh harus kolaborasi gitu. Nah, prinsip dasar dari network marketing itu adalah kolaborasi. Saya bekerja sama dengan Sislani, saya bekerja sama dengan Bro Eka sebagai partner. Ya, jadi kalau saya secara konvensional saya dulunya maunya bangun bisnis sendiri, tapi dengan konsep network marketing adalah kolaborasi dan which is dengan konsep begini kita win-win. Modalnya kurang lebih sama ya, kita memulai tinggal hanya kita mulai dari level entry-nya tuh yang mana gitu ya. Tetapi partnership ini akan menjadi equal, tidak ada bos, tidak ada anak buah, tapi kita equal partner gitu. Nah, menurut saya justru perkembangan zaman sekarang itu membuka pikiran orang lebih terbuka, lebih bisa menerima yang namanya konsep kolaborasi ini. Ya, so jadi kalau ditanya kedua satu lagi adalah di zaman dulu, di zaman sebelum kita online ya dengan internet, membangun bisnis ke luar negeri itu rasanya very tough gitu ya, rasanya very tough. Tetapi dengan adanya internet, terutama beberapa tahun terakhir di online, Zoom dan sebagainya, ini justru membuka peluang buat kita untuk membangun bisnis itu secara global. Nah, kalau di bisnis yang lain itu sangat berat untuk membangun global. Bisnis ini kita Zoom dengan teman kita di Amerika, mereka beli produk dari kantor kita di Amerika dan mereka sudah menjadi partnernya kita. Ya, dan yang mana kita tinggal ngajak mereka untuk bekerja sama develop the business gitu ya. So dengan semakin borderless-nya negara-negara di dunia, justru ini membuka peluang yang lebih besar, jadi semakin prospektif lagi. Oke, I think that's it, Bro Eka. Oke, keren, Cid, terima kasih. Jadi artinya memang masih prospeknya bahkan lebih sangat prospektif. besar Jadi lagi ya, bukan luar masih biasa. prospektif, tapi sangat prospektif. Oke, terima kasih Ibu Floren. Jadi berikutnya adalah pertanyaan yang cukup menarik. Ini pertanyaannya menarik malam hari ini ya. Jadi di sini disebutkan kenapa saya harus dibenahin dulu baru bisnis saya bisa jalan gitu ya. Ini luar biasa nih pertanyaannya. Saya harus dibenahin dulu baru bisnis saya bisa jalan, itu kenapa? Nah, pertanyaan ini saya akan minta bantuan ya, phone a leader, call a leader. Jadi saya akan invite Ibu Filan. Oke, selamat malam. Silakan Ibu. Pak Eka, Bro Eka, selamat malam dari semua Bapak Ibu semuanya. Suara saya kedengeran ya? Beneran, bagus. Jelas, bagus. Oke. Pertanyaannya kenapa sayanya dulu yang mesti dibenerin gitu ya? Pertanyaannya. Yes. Sebetulnya bukan cuma bisnis ini, my dear brother, sister, Bapak Ibu, ini dari saya ya. Semua bisnis, sebagai pemilik bisnis, sebagai owner dari bisnis, memang kita harus upgrade. Whatever bisnis apapun. Kalau kita baru kuliah atau kita bekerja kepada orang lain, atau tiba-tiba kita mau bisnis, selalu kita bilang begini, ya beginilah gua adanya, mau terima-terima, nggak terima ya udah, syukur ya kan, nggak bisa begitu. Karena kalau kita mau punya bisnis, in any business, saya harus garis bawahi in any business. Kalau tadi pertanyaannya adalah, kenapa sih di bisnis ini saya harus upgrade? Kenapa di bisnis ini saya harus mau dibenahi? Yes, karena bisnis ini hubungannya dengan manusia. Tapi kembali lagi, in any business kita harus mau dibenahi. Saya ambil contoh yang paling gampang. Soal apa? Konsistensi. Oke? Bisnis ini harus konsisten. Misalnya contoh, kita nggak usah jauh-jauh bisnis deh. Kalau kita punya warung aja, coba kita bayangin kita punya warung kecil, punya toko, mau besar, mau menengah, mau toko besar, mau supermarket, mau apapun. Pernah nggak lihat ada satu bisnis yang berhasil, tapi pemiliknya nggak konsisten?
Buka supermarket hari Senin, Selasa tutup. Rabu buka setengah hari, Kamis males tutup. Jumat buka lagi dari malam maghrib, Sabtu tutup. Minggu mau olahraga, mau fitness, tutup. Lalu hari Senin lagi, buka lagi 2 jam doang. Nggak ada bersisten. Semua bisnis konsisten. Jadi kembali lagi, kadang-kadang orang merasa bisnis ini kok harus konsisten ya, harus persisten ya, harus begini ya. Hello, ternyata semua bisnis. Nah, tinggal apakah kita merasa bahwa kita pemilik bisnis. Nah, unfortunately, banyak sekali orang yang ikut bisnis jaringan. Mereka lupa bahwa sebetulnya mereka menjadi business owner, pemilik bisnis. Pemilik bisnis, ya of course, harus mau dibenahi. Dibenahi dalam arti di sini adalah mengupgrade diri sendiri. Saya ambil contoh kedua, punya goals dan punya target. Apakah bisnis di luar sana nggak punya goals, nggak punya target? Harus ada lah, nggak mungkin nggak ada, betul ya? In any business mereka punya goals, mereka punya target. Ada target bulanan, ada target triwulan, ada target setengah tahun, ada target 1 year target. Karena mereka punya bisnis. Nggak mungkin bisnis jalan-jalan aja. Oke, terserah lah mau rugi ke, mau produktif ke, nggak produktif ke. No way. Tidak ada satu bisnis pun yang memang orangnya serius, pemilik bisnisnya serius, owner serius. Mereka pasti punya target. So what the different bisnis kita sebagai business owner, apakah kita mau upgrade diri? Apakah kita mau dibenahi? Nah, kalau tadi pertanyaannya kenapa sih sayanya harus mau dibenahi? Sebetulnya saya lebih nomor 1 dibenahi ya dalam arti bahwa kalau memang harus saya lakukan dan saya selama tidak lakukan, berarti saya harus benahi diri saya. Atau tadi yang saya katakan istilah kedua adalah upgrade diri. Yang biasa saya tidak lakukan, tapi karena sekarang saya pemilik bisnis dan saya harus lakukan, ya wis aku harus lakukan. Contoh, saya harus datang before time. Karena nggak mungkin pemilik bisnis, ya kita datangnya semua kita. Kayak tadi saya contoh lah, which is impossible gitu loh. Kadang-kadang kita lihat toko yang paling kecil sekalipun, warung paling kecil sekalipun, buka tiap hari konsisten. Ada yang beli, nggak ada yang beli, dia buka konsisten. Kalau di Indonesia ya, dan mungkin di negara lain juga ada, kita ada warung Padang, bener ya, restoran Padang. Setiap hari konsisten, buka jam sekian, tutup jam sekian. Itu makanan dipajang. Kadang-kadang saya mikir, ada yang makan nggak ya? Habis nggak ya? Dia habis nggak habis, mereka nggak peduli. Mereka buka jam sekian, tutup jam sekian, makanannya komplit. Bener ya? Pasti yang suka makan Padang tahu banget bahwa dia so konsisten. Mereka consistently masak. Dia consistently open the restaurant, they consistently promote the restaurant. Nah, that's why kenapa satu bisnis pada saat pemilik bisnisnya tahu they have to do this business consistently. So not only ada business, not only in this business we have to upgrade atau mau dibenahi, but actually once kita sadar bahwa memang saya sekarang masuk ke kuadran B, saya pemilik bisnis. Saya akan belajar dari FFG, saya akan belajar dari leader saya, dan saya mau di-upgrade. Di situ baru bisnisnya akan berkembang dan semakin besar. Ya, so siap-siap upgrade diri. Seperti itu jawaban saya. Eka, thank you so much. Ya, mudah-mudahan jawaban pertanyaan terjawab malam ini. Thank you. Thank you, Bu Filan. Sangat lengkap sekali ya jawabannya, dan itu benar banget, harusnya ya menyadari, yang bertanya menyadari memang harusnya begitu. Oke, baik. Selanjutnya pertanyaan berikutnya adalah bagaimana memulai dan jalankan bisnis ini, apa resikonya, siapa target bisnis ini. Wah, ini udah mulai teknis nih. Kalau yang teknis-teknis gini saya akan mengundang yang jagonya teknis juga gitu ya. Jadi saya akan mengundang seorang yang luar biasa, Bapak David Chandra. Bapak David. Ya, Bro Eka. Ini teknis banget nih, Bro. Silakan, Bro. Oke. Saya sama Bro Eka, kita ini goeser ya, bukan ya? Udah lama nggak goes ya. Oke. Saya jawab nomor berikutnya ya. Jadi pertanyaannya tadi
bagaimana mulai dan jalankan bisnis ini, apa resikonya, siapa target bisnisnya. Borongan sekalian ya, oke. Bagaimana cara mulainya? Simple, join. Ya, jadi jangan bilang gitu. Dulu ada orang gitu ya, gue mau cari orangnya dulu lah yang mau beli, baru join dulu. Ya, dijamin tidak pernah akan berhasil, ya kan? Kalau berhasil pun ya paling 1-2 orang gitu loh. Karena prinsipnya satu, kalau dulu saya dikasih tahu gitu, kan ada orang mau buka restoran ya. Pertanyaannya buka restoran dulu atau cari yang mau makan dulu? Nah, pasti buka dulu restorannya. Benar nggak? Setelah buka, baru kita promosiin supaya orang datang makan di restoran kita. Tapi kan kita nggak mungkin cari 100 orang gitu kan, kita promosiin selebaran, tapi bilang, nanti ya kalau udah ada 100 orang mau makan, baru dibuka restorannya. Nah, ya itu sebenarnya prinsip dasar lah ya. Jadi memang harus dibuka dulu. Jadi gimana caranya? Ya udah join aja. Kita ada 4 level ya, dari silver sampai diamond. Yang terbaik adalah diamond. Ya, tapi kalau orang bilang saya mau masuk dari silver dulu, ya udah silakan gitu loh, dan mulai gitu ya. Nanti setelah join, nanti ada caranya. Ya nanti kalau mau lebih teknis lagi boleh tanya sama yang mengundang seperti apa. Don't worry brother sister, tadi ada yang sharing bilang enaknya di bisnis adalah kita punya mentor. Ya kan, punya mentor. Kalau di dunia konvensional kita bilangnya apa ya? Konsultan ya. Benar nggak? Kalau konsultan di dunia konvensional itu bayar dan mahal, ya kan, dihitung jam-jaman. Ya ketemunya cuma bisa sebulan sekali atau seminggu sekali gitu loh. Tapi kalau di sini anytime, 24/7 orang bilang ya, gitu loh. Jadi boleh tanya nanti sama yang mengundang, boleh sama tanya sama mentornya, gimana sih cara jalannya seperti apa gitu ya. Nanti harus buat daftar nama, nanti diajarin gimana cara mengundang dan segala macamnya. Ya itu akan panjang kali lebar. Ada sesi tersendiri. Ya biasanya kita di FFGO atau di follow through kita ada sesi tersendiri untuk bagaimana cara jalankan bisnis ini. Ya. Nah, resikonya apa? Ini menarik ya. Jadi setiap bisnis pasti ada resikonya. Ada nggak bisnis ini resikonya? Ada, pasti. Ya. Satu, resikonya apa? Ditolak orang. Ya, itu udah pasti. Karena kita menawarkan sesuatu. Betul nggak? Menawarkan sesuatu dari sisi produk atau dari opportunity-nya. Gitu. Dan pada saat kita tawarin, pasti ada orang yang suka. Dan ada orang yang beli, istilahnya. Ada orang yang ambil, tapi ada juga yang enggak. Gitu loh. Karena kan beda-beda ya. Nggak ada yang bilang 100%. Kalau ada orang bilang 100%, kita bisa nawarin, orang itu akan ambil, saya mau tuh tanya gimana caranya. Ya saya yakin di dunia sales marketing pun tidak ada yang 100%, ya kan. Biasanya rata-rata sekitar 10 sampai 30%. Jadi resikonya apa? Resikonya ditolak orang gitu loh. Resiko kedua juga ada. Ya, jadi kaya. Orang bilang gitu ya. Karena nggak bisa ditolak itu juga ya. Duitnya datang tuh setiap minggu tuh datang gerubuk makin besar. Itu juga resiko. Ya kalau nggak mau diterima nggak apa-apa, boleh kasih ke saya dengan sukarela. I'm a great receiver ya, jadi boleh saya terima gitu. Dari sisi produk ada resiko nggak? Sebenarnya nggak ada resiko, brother sister, karena selama ini yang kita lakukan juga sama. Kita beli produk, kalau kita lihat kita merasa produknya bagus, produknya cocok, dan kita referensi ke orang. Dan selama ini biasanya kita nggak pernah dibayar, ya kan? Contoh, saya buka nih ya. Saya ini penggemar makan kuotie. Kuotie dan choy pan. Ya, kalau yang orang Chinese tahu tuh ya, kuotie dan choy pan. Ya, kuotie kesukaan saya itu ada di Mangga Besar. Wah, saya kasih tahu hari ini. Saya nggak dapat apa-apa nih ya. Benar itu. itu langganan kuotie saya ya. Sampai saya punya nomor WA-nya, jadi saya bisa pesan, saya kirim gitu kan. Anak saya juga suka tuh. Gitu. Dan selama ini saya selalu referensi ke mereka gitu, tapi saya nggak pernah dibayar, ya kan? Jadi ya itu sebenarnya prinsip dasar ya. Jadi kalau dibilang ditanya apa resikonya di sini, sebenarnya boleh dibilang hampir tidak ada resiko. Kenapa? Karena we buy product, we get product. Actually the business is free. Ya, jadi brother sister bisa ada pilihan brother sister. Kalau cuma sekedar pemakai doang, saya nggak mau kenalin orang, boleh nggak? Boleh, nggak ada masalah gitu loh. Tapi kalau brother sister bisa sharing sesuatu yang baik, kayak tadi
Sis Helen dan Sis Tris juga cerita, saya bisa sharing nih, saya bisa berbagi nih dari sisi produk, dari sisi perubahan mindset kepada orang gitu kan. Loh, kenapa enggak? Itu kan sesuatu yang baik kan, betul nggak? Sesuatu yang dibutuhkan saat ini kalau menurut saya ya, dari sisi produk dan dari sisi perubahan mindset. Ya, oke. Jadi itu dari sisi resikonya. Nah, pertanyaan berikutnya, siapa target di bisnis ini? Ya, si Selani barusan bilang apa tuh Aloy, wah, saya nggak tahu deh ya. Nanti kita bertukar cerita makanan ya, Tangerang versus Jakarta gitu ya. Oke, berikutnya apa? Siapa target di bisnis ini? Oke, targetnya adalah semua orang yang masih bernafas. Ya, targetnya binatang boleh nggak? Boleh, brother sister. Ini intermezzo ya. Saya baru kemarin ngobrol sama teman saya yang pencipta binatang. Ternyata sekarang ada profesi baru namanya animal communicator. Ya, jadi orang itu bisa berkomunikasi dengan binatang. Nah, jadi brother sister kalau mau coba prospek kucing, ya, atau prospek ini ya, doggy gitu ya, mungkin bisa pakai jasanya ya. Siapa tahu binatangnya kalau dikasih alpha spin atau dikasih alpha meta dia suka, teman dia nggak bisa ngomong gitu ya. Jadi itu menarik. Jadi ada profesi baru namanya animal communicator. Dia bisa menghubung, dia bisa tahu tuh binatangnya mau apa, binatangnya suka apa enggak gitu. Ya, kembali ke sini. Jadi kalau tanya target marketnya siapa? Sebenarnya semua orang. Contoh tadi ditanya apa yang ditawarkan adalah satu peluang. Zaman saat ini siapa yang nggak butuh peluang? Ya kan, kalau kita bilang dari sisi anak yang baru lulus kuliah butuh uang, anak yang masih kuliah mereka mau kerjain part time nggak? Boleh nggak? Boleh aja gitu kan. Atau orang yang sudah kerja lama mereka mau side income, boleh nggak? Boleh. Atau mereka mau lakukan bisnis ini buat dapat passive income, bangun passive income-nya, boleh nggak? Boleh. Berarti kan dari sisi peluangnya. Nah, kedua tadi yang saya cerita bahwa bisa nggak masuk dari sisi produk? Bisa dong. Tadi Sisani cerita pembalut wanita. Ayo, wanita mana yang nggak pakai pembalut setiap bulannya? Ayo, berarti kan marketnya besar banget, ya kan? Kalau bicara alpha spin, siapa yang nggak punya gadget saat ini? Atau siapa yang saat ini di rumahnya nggak pakai wifi? Nah, ya kan? Atau yang menggunakan paket data, misalnya. Kalau saya bilang saya nggak pakai wifi, saya pakainya pakai data ya. Tapi kan tetap berarti kan pakai 4G-nya atau 5G-nya. Artinya butuh proteksi. Nah, artinya dari sisi produk kita bisa tawarkan juga ke mereka. Artinya kalau ditanya target marketnya adalah besar. Dan yang tadi Bu Floren bilang, khusus di zaman pada saat kita pandemi ini dan kita menggunakan teknologi yang namanya Zoom, artinya target market kita bertambah luas. Ya kan, tadinya cuma mungkin ketemu sekarang kita bisa di Zoom misalnya. Jadi, nah itu kan maksudnya memperluas kita punya prospek target market kita. Nah, jadi itu jawaban dari saya. Artinya memang target market bisnisnya besar banget. Ya, oke, itu aja. Thank you, Bro Eka. Oke, keren banget, Bro David. Ya, luar biasa ya. Jadi memang step by step-nya itu ada. Jadi jangan khawatir yang bertanya ya. Pasti nanti kalau misalnya join ada FFG, ada programnya bagaimana bisa menjalankan secara teknisnya. Oke, pertanyaan berikutnya ini bagaimana ini mungkin sudah pernah menjalankan ya, tapi mengalami kendala ya. Bagaimana caranya untuk tetap stay di bisnis ini di tengah banyaknya godaan dari bisnis-bisnis lain yang juga menawarkan passive income. Wow, kalau bicara passive income, ini harus yang menjawab adalah orang benar-benar sudah merasakan dan mendapatkan passive income yang gedebuk-gedebuk ini ya. Saya akan mengundang seseorang yang luar biasa, yang cocok, yang bisa menjawab pertanyaan ini. Saya akan mengundang Ibu Yuliani. Ya, Bro Eka, thank you. Bro Eka, thank you. Ini banget ya pertanyaannya. Saya justru senang banget nih dapat pertanyaan ini. Untuk tetap stay di bisnis ini di tengah banyak godaan dari bisnis lain. Sebetulnya gitu, banyak godaan dari bisnis lain. Kayaknya dari dulu sampai sekarang bisnis kan banyak di mana-mana nyebar, betul nggak? Tapi sebetulnya dimanapun sekarang kalau seandainya kita ditempatkan, ya kalau saya menurut saya ya,
itu harus ada sesuatu yang sekarang ini buat saya adalah ada visi dan ada misi gitu loh, ada visi misi, dan khususnya memang di awal pertama untuk saya melihat industri ini itu memang ada duitnya, dan memang saya melihat secara konsep itu tuh ada passive income gitu loh. Nah itu 20 tahun yang lalu, dan memang saya termasuk orang yang ngotot kalau seandainya melihat orang-orang gitu ya, saya termasuk saat itu ya 20 tahun yang lalu ya, itu tuh benar-benar crazy untuk benar-benar cari tahu tentang industri ini. Nah, karena saya adalah anak latar belakang teknik mesin, dan kebetulan juga di pabrik saya itu produksi sesuatu, jadi saya ngeliat gini, wah ini kan sebetulnya cara mengerjakan ini adalah kayak semacam duplikasi gitu, produksi leader gitu loh. Duplikasi leader, ya jelas dong. Kalau seandainya yang di atas gitu ya, dulu tuh tau nggak, seperti kayak kan nonton film Sunggokong, ngerti nggak? Sunggokong, tahu nggak Kak? Sunggokong, tahu kan? Cuman waktu itu saya dapetnya itu idenya gini, Sunggokong itu dia melipat gandakan diri dia gitu. Nah yang satu tuh ongkang kaki, pegang tongkat gitu, yang lain semua perang di bawah. Nah bukan artinya gitu lah, berarti yang ongkang kaki itu kan bisa passive income tuh. Nah waktu saya melihat konsep kerja di sini, saya langsung, wah ini nih yang saya cari. Justru sekarang kalau kerja sendirian, gimana kapan passive income-nya? Masuk ke kuadran B, ke kuadran I, gimana caranya untuk kalau nggak punya sistem gitu. Nah saat itu saya mengenal FFG, mengenal Pak Onggi Yanata, mengenal Bu Floren, Pak Mateas, mengenal FFG, bagaimana cara menduplikasi, memultiplikasi dengan konsep sistem gitu loh, seperti franchise. Jadi ini adalah people franchise gitu loh. Justru sekarang bagaimana supaya saya bisa stay di sini, itu harus dari diri saya. Saya harus benar-benar menempatkan diri saya dan fokus. Nggak lihat ke kiri, nggak ada ke kanan, yang tawarannya banyak di mana-mana. Sebetulnya prinsip sederhana aja, kalau kita sekarang melakukan sesuatu, kalau nggak fokus, apalagi untuk satu bisnis yang besar, apalagi kita mau menghasilkan passive income bukan hanya cuma sekedar $1.000, bukan cuma sekedar $10.000. Konsepnya tadi kan bisa menghasilkan sampai bahkan 100.000, 200.000. Itu kan need fokus, multiplikasi. Sama seperti kayak punya franchise gitu. Nah franchise, setiap orang-orang yang mempunyai master franchise, pasti mereka juga membuat konsep sendiri, sistem sendiri kan. Nah sekarang dengan adanya FFG, nggak perlu sebetulnya kita pribadi itu ngerancang, karena sekarang ini ada Pak Onggi Yanata sebagai founder dari FFG. Nah tugas saya sekarang adalah meletakkan semua dasar-dasar saya punya diri gitu, termasuk fokus, punya visi, punya misi, punya dream, dan kemudian jalan, lari, ngejar gitu, ngejar jalan, bukan cuma sekedar jalan ya, tapi benar-benar lari. Nah dengan mengikuti setiap tangga-tangga dalam FFG. Jadi ada FFG itu kayak sekolah. Nah, tinggal masuk tuh sudah gitu, sekarang bagaimana stay di situ sampai lulus kuliahnya gitu. Nah, kalau lulus kuliahnya kan jadi M2B. Gitu loh. Kurang lebih seperti itu, Mas Eka, Bro. Thank you. Ci, ini ada pertanyaan tambahan, mungkin bisa langsung sekalian. Oh, yang mana? Ada pertanyaan dari ibu rumah tangga nih, bagaimana menjalankan bisnis ini sebagai ibu rumah tangga. Nah, gimana nih? Gimana saya ibu rumah tangga? Waduh, kalau ibu rumah tangga mungkin ya, karena pekerjaan di rumah juga banyak gitu kali ya, gitu ya. Justru bagus tau. Ibu rumah tangga justru sekarang ini, tau nggak? Mau ibu rumah tangga, bapak rumah tangga, ibu yang di luar rumah tangga ya. Ini justru bagus karena kita bisa, contoh sekarang deh, kenapa kita bisa lakukan melalui internet, melalui Zoom? Bisnis ini justru bisa kita kerjakan dimanapun. Dan sangat fleksibel, bisa dilakukan pada saat seorang ibu rumah tangga melakukan pekerjaan rumah tangganya gitu. Keberhasilan konsep bisnis ini justru salah satu rate tinggi itu adalah ibu rumah tangga. Karena ibu rumah tangga itu sekarang ini kan waktunya itu kan jadi fleksibel kan. Nah kita itu malah sekarang 24 hours. Cara kita mengerjakan bisnis ini bisa dilakukan 24 hours. Contoh tadi saya beli batu. Saya tadi beli batu. Beli batu untuk ini, untuk lapangan, untuk saya punya ini halaman depan. Sambil belanja, sambil ngomong,
orang yang jual ke saya, Bu, saya mau ajak ibu bisnis. Wah, dia ngomong deh tuh pandemik ini segala macam semua. Kena saya punya bisnis, wah saya bilang good. Berarti kita mesti ngomong untuk kita melakukan bisnis ini. Yang ada memang dia kagak ngerti YouTube, kagak ngerti buka Zoom. Jadi mau nggak mau memang harus kerjakan. Nah itu, bayangin nggak fleksibelnya konsep ini. Terbuka untuk semuanya. Bukan hanya cuma sekedar ibu rumah tangga. Nah kalau ibu rumah tangga, spesial yang biasanya ada di rumah, malah bagus lakukan bisnis ini. Dan ini adalah salah satu bisnis yang rate-nya itu termasuk salah satu tinggi keberhasilan untuk para ibu-ibu rumah tangga gitu. Tapi bukan hanya bisnis untuk ibu rumah tangga ya. Saya kalau ditanya apakah saya adalah orang yang kerja di dalam rumah gitu ya. No, sebelumnya tidak. Nah sekarang saya enjoy sekali di mana ada di rumah karena bisa lakukan bisnis ini di mana-mana. Oke? Kurang lebih seperti itu, Bro Eka. Hold on, Bu Yuliani. Yep. Ada tambahan lagi. Boleh ya, yang Bu? mana nih? Yuk. Ini ada tambahan sebelum kita mengakhiri sesi malam hari ini, mungkin ada closing remark atau pesan nggak dari Ibu Yuliani sebagai M2B, sebagai pelaku di bisnis ini untuk peserta pada malam hari ini? Bro, tapi sorry bro, yang nomor 4 tadi udah dijawab belum? Yang Kenapa sudah? harus saya dibenain dulu? Udah tadi sama Ibu Filan. Oh, sama Bu Filan ya? Oh iya ya, yang tadi Bu Filan semuanya jawab komplit banget tuh Bu Filan ya. Tadi gimana? Oh, oke. Saya gini deh, tadi kalau setiap dari kita yang ada di forum ini melihat siapa tadi yang bersharing semua, itu dari berbagai macam latar belakang background. Saya cuman gini, saya kalau ditanya lagi, kalau semua orang nanya ke saya ya, saya background saya insinyur teknik mesin. Saya masuk teknik mesin karena saya ada bisnis keluarga ya di bagian machinery. Dan saya di dalam industri ini bernetwork itu kurang lebih di tahun 2001 sampai sekarang. Nah, terus kalau nanya ya, mungkin kata-kata terakhir yang saya sebelum kita closing sini, sama. Kalau ditanya lagi, suruh saya ngulang lagi kehidupan atau ngulang apapun perjalanan, saya akan lakukan lagi bisnis network. Saya seriously, saya bukannya karena ini ya, menginspirasi gitu buat siapapun. Wah, itu karena kamu di dalam industri ini. No, this is beautiful business. Dengan adanya FFG ya, this is a good industry, a beautiful business. Dan ini adalah yang tadi sempat ditanya, apakah tepat waktunya gitu melakukan? Justru ini bisnis abad 21. Ini sebetulnya baru menyentuh ini belum apa-apa. Jadi kalau banyak orang-orang yang mungkin anti atau mungkin menolak atau apa karena ya nggak ngerti gitu. Apapun yang sekarang ini selama 20 tahun ini saya punya, itu semuanya adalah hasil dari industri ini. Cuman kan kita nggak beberin aja semua. Apapun gitu. Dan termasuk apa? Termasuk bisa bangun siang, bisa bangun terserah saya. Wah itu kan enjoy banget. Terus bisa pergi kemanapun kita mau kan enjoy banget gitu. Iya nggak sih? Dan kita kan bisa masuk dalam level yang mungkin banyak orang keliling kena trap di situ, banyak loh. Nah saya salah satu yang sekarang saya putuskan kenapa saya di sini adalah karena emang freedom itu yang mahal bro. Freedom itu yang belum tentu dipunyain dengan segala macam background. Nah background yang saya punya, ya saya insinyur. Tapi kalau nanya apakah insinyur saya pakai nggak di sini? Saya pakai untuk network saya. Jadi gunanya untuk yang saya lakukan sekarang justru saya punya network, itu yang sekarang ini saya bawa. Nah, network equal asset equal wealth itu bukan kata-kata dari kita. Itu kata-kata seorang multibilioner gitu. Kalau nggak punya network, ya nggak punya wealth seperti itu. Jadi saran saya, kan sekarang ini banyak yang masih belum ngerti. Oke? Nggak apa-apa dengan ketidakmengertian, tapi ambil satu keputusan untuk memulai walaupun tidak mengerti gitu. Karena nggak ada yang kebetulan ada di dalam forum ini, nggak ada kebetulan diajak untuk masuk ke sini. Ketidakmengertian kita, tapi kita punya kesempatan. Saya punya kesempatan untuk masuk di sini dengan tidak mengerti.
Modal yang dikeluarkan di sini sebetulnya bukan modal bisnis, tau nggak? Modal beli barang. Modal beli barang, nggak ada kata modal bisnis seperti ini kalau bukan masuk dalam industri ini. Nah, beli barang dapat bisnis atau beli bisnis dapat barang itu sekarang. Tergantung sekarang. Yang jelas adalah pada saat beli barang, automatically adalah punya bisnisnya. Tapi sekarang, kita masuk di dalam the 21st century business opportunity. Lihat nggak semua? Semua sekarang gerakannya di dalamnya tuh. Gitu. Kalau seandainya sekarang sangat smart, mau cari bisnis gini, mau cari sesuatu yang ujungnya bisa masukkan ke penghasilan passive income. Ya kita di sini, beberapa dari kita sudah proof itu. Untuk menghasilkan passive income 10.000 perak aja tuh duit berapa? 1 juta itu berapa duit? Katakan ini paling simpel-simpel taruh di bank, itu punya uang harus berapa? Nah, kalau yang dilakukan oleh kita di sini sekarang tanpa modal yang seperti itu, tapi perlu satu itu ya, perlu satu keputusan. Nah, putuskan di dalam hidup. Jangan kepikir kemana-mana. Ini adalah sesuatu yang putuskan and then we walk out. Nah, kita jalan. Gitu loh, bro. Itu semua. Thank you, bro. Oke, thank you, Bu Yuliani. Oke, ini aduh luar biasa di malam hari ini. Antusiasnya sangat tinggi. Jadi tadi sebenarnya mau saya sudahi, tapi kayaknya masih berterus dan kayaknya ini ada pertanyaan yang cukup menarik nih. Ya, walaupun tadi sempat bisa terjawab sih sebenarnya. Bagaimana caranya untuk mengatasi ketakutan dan keraguan untuk join bisnis ini? Dan bagaimana caranya untuk membuat decision untuk gabung? Lah, kalau ini saya pengen mengundang Ibu Floren yang bisa menjelaskan mungkin Bu, atau udah langsung join aja gitu. Gimana Bu Floren, silakan Bu. Bagaimana mengatasi ketakutan gitu ya? Caranya sangat sederhana. Langsung join dan ketakutannya akan sirna. Betul nggak, Bro? Iya. Karena sama dengan orang berenang. Loncat aja ke dalam kolam, otomatis kita jadi bisa berenang. Percaya nggak? Karena kita semua orang terlahir dengan sense survivor-nya. Sebenarnya salah satu yang paling menghambat seseorang untuk memulai berbisnis itu adalah ketakutan. Oke. Kenapa begitu? Karena kita semua rata-rata itu bertumbuh dari sistem pendidikan, sistem di keluarga, dan masyarakat secara keseluruhan itu diarahkan untuk menjadi karyawan. Sederhana, kita lihat aja pertanyaannya. Kamu setelah lulus mau kerja di mana? Ya kan? Tidak ada yang bertanya sama kita, kamu setelah lulus mau berbisnis apa? Betul nggak, Bro? Kamu waktu kuliah seperti itu nggak? Ya. Betul ya? Jadi kita semua rata-rata dapat pertanyaan seperti itu, termasuk orang tua kita juga ngomong yang sama. Kamu kalau sudah lulus mau lamar mana? Jadi kita seperti itu. Nah, ketika kita memulai bekerja di kantor gitu ya, kita mulai secara tidak sadar gitu ya, udah terdidik, udah terdevelop untuk jangan mengambil risiko. Kenapa? Karena kalau kerja di kantor, itu yang namanya setiap tanggal 25 gajian, tanggal 25 gajian, tanggal 25 gajian, itu selalu dikatakan sebagai keamanan kerja. Ya kan, sebagai keamanan kerja, sehingga kita melihat kita ini pengen aman, apalagi kalau wanita, financial security itu adalah kebutuhan number one gitu ya. Nah, ketika dia melihat suaminya mau bekerja gitu ya, panggilan keamanannya keluar. Dia mau memulai, wanita sendiri mau memulai berbisnis, panggilan keamanannya tuh keluar gitu. Sehingga take risk itu menjadi faktor yang paling utama yang menghalangi gitu ya. Nah, lalu ada quotes yang mengatakan resiko yang terbesar adalah tidak mengambil resiko yang terbesar adalah tidak melangkah gitu ya, tidak berani mengambil resiko itu sendiri gitu ya. Nah, ketika kita berani mengambil risiko ya, sebenarnya kita itu dibekali yang namanya hidden potential gitu ya. Kita semua tuh sebenarnya punya potensi yang hanya tunggu waktu dieksplor. Ya, dan kalau kita tidak memaksakan diri untuk eksplor potensi kita, maka rata-rata dari kita tuh akan stay di comfort zone, yaitu tanggal 25, tanggal 25, tanggal 25.
Oke, tetapi comfort zone juga tidak membawa kita extraordinary, terutama di dalam hal ini financial, tidak extraordinary income, tidak extraordinary perkembangan diri, karena kalau di bisnis kita dipaksa untuk bertumbuh kan, gitu ya. So poinnya adalah saya nggak berani, yes itu adalah normal, tapi justru harus dilawan, ya. Nah, menariknya karena seperti yang tadi dijelaskan oleh rekan-rekan saya bahwa kita ada sekolah bisnis, ya ketakutan kita itu tidak membuat kita tuh menjadi solo fighter, ya harus menjadi berjuang sendirian, tetapi kita kan berjuang bersama-sama dengan guru-guru yang membimbing kita. Pada saat nanti, oke, bagaimana berjuang di jalan, oke, jab kiri, jab kanan, gitu ya, kita tahu gitu loh. Jadi kita enggak yang namanya harus ya jab, kita terus pakainya tendang gitu, itu enggak gitu. Jadi ini yang membuat kita trial and error-nya itu menjadi lebih kecil gitu ya. So itu gambaran dari saya, ya just do it. Nike, ya just do it. Lalu pertanyaan berikutnya tadi apa ya, Bro? Bikin decision untuk bergabung. Oh ya, sama dengan ketakutannya, decision untuk bergabung. Yeah. Saran saya adalah jangan pikir, karena ini selama Anda punya income, maka memulai bisnis itu bisa menjadi prioritas yang kesekian. Karena kalian masih punya income. Jadi kalau yang namanya pikir, itu bisa menjadi bulan depan, tahun depan, 20 tahun lagi, atau 30 tahun lagi, dan umumnya itu baru setelah pensiun, which is too late. Gitu ya. Jadi hubungi orang yang mengundang, lalu langsung bilang berapa yang harus saya mulai modal untuk memulai bisnis ini. Langsung decision now. Ya, jangan membiarkan ketakutan justru menghambat kita. Karena tadi Ibu Yolani udah bilang, apa sih risikonya? Basically zero. Karena kan kita dapat produk. Produknya kepake nggak? Wanita mens pasti pakai pembalutnya. Ya kan, benar nggak? Kita semua butuh produknya gitu ya. Kita butuh ISO untuk detox, kita butuh Alpha Meta untuk food for sale dan sebagainya. So it's basically no risk at all gitu. Dan di mana lagi ada bisnis yang no risk? Benar nggak? Ya seperti tadi Ibu Yuliani sebenarnya udah sempat closing remarks gitu ya. Ya adalah you just do it. Oke, thank you. Oke, terima kasih banyak Ibu Floren dan juga para leader F2B yang lainnya ya. Saya rasa Bapak Ibu, Bro Sis sekalian, terima kasih. Saya rasa sudah cukup clear ya. Jadi apa sih 21st Century Business Opportunity yang ditawarkan? Tadi penjelasan dari Ibu Lani Wi sudah cukup jelas, terus juga ditambah dengan para kesaksian, testimoni dari orang-orang yang sudah mengalami, dan dibungkus dengan question and answer yang juga dibawakan oleh para M2B dan para big leader dari FFG. Oke, karena waktu juga, maka saya harus akhiri pertemuan kita pada malam hari ini. Terima kasih atas atensi dan perhatian dari Bapak Ibu sekalian, dan tidak lupa saya juga ucapkan terima kasih kepada Ibu presenter, Bu Landiwi, dan juga para leader, para M2B tadi yang sudah menjawab para pertanyaan dari para partisipan, dan juga teman-teman yang sudah memberikan kesaksian. Nah, acara semacam ini akan kita lakukan terus-menerus ya, dan jangan lupa kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Dan buat Bapak Ibu yang pengen bergabung, silahkan menghubungi teman-teman yang mengundang Bapak Ibu ya ke dalam acara ini. Oke, saya Eka dari Bogor, pamit undur diri, sampai ketemu pada kesempatan berikutnya. Terima kasih.